Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menghadapi suami yang masih sering ke hiburan malam? Bagaimana cara menjauhi dia dari teman-teman maksiat? Tugas kita yang pertama kalau orang berbuat salah diapakan? Ingatkan. Dakwahi. Gitu kan? Diingatkan. Diingatkan kesalahannya. Amr ma'ruf nahi munkar adalah mengingatkan orang untuk berbuat satu perbuatan baik kalau dia belum kerjakan, atau kalau dia kerjakan kesalahan kita ingatkan. Tugas kita itu tugas kita. Ma'alaika illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Selebihnya haknya Allah sudah. Yang penting kita sudah sampaikan. Dan gunakan retorika yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Berdakwahlah di jalan Tuhan kalian dengan cara hikmah, santun, baik, sampaikan. Kalau orang tua atau suami, memang caranya harus jangan menggurui. Bagaimana menurut kamu seperti ini? Bagaimana menurut kamu seperti ini? Gitu kan? Jadi kita seperti bertanya, kalau ada orang seperti ini, dia sudah tahu kalau dia sedang disinggung sebenarnya. Gitu ya. Kalau lagi dalam keadaan emosi, tinggalkan dulu. Gitu. Ini saya jawab ini bukan berarti, oh bertahanlah sama orang maksiat, bukan. Karena kalau ada orang seperti ini bertanya, ukhti kita bertanya seperti ini, berarti memang sebenarnya sebelum menikah dia sudah tahu kalau suaminya begini. Ini bukan ceritanya orang yang ikhwah sudah hadir di pengajian terus tiba-tiba lari ke diskotik atau minum khamr. Ini memang orang yang dasarnya masa lalunya sudah begini, sehingga pada saat berumah tangga juga sama. Makanya di sini butuh kesabaran, gitu kan? Nasihati dengan cara baik. Kemudian ingatkan mau'idhah, kirimkan hadis-hadis tentang bahayanya orang berzina, bahayanya orang minum khamr, gitu kan? Kemudian kalaupun dia pulang, dia mau berdebat dengan cara santun, biar dia emosi kita tenang. Karena emosi, saya bilang tadi, kalau ada orang emosi, ada orang caci maki, kalau kita juga ikut-ikutan emosi, tidak ada bedanya kita sama dia. Kalau dari jauh di foto, dua-duanya sama. Dua-duanya jelek mukanya, gitu kan. Baik. Jangan ikut-ikutan, orang jelek kita jangan jelek, gitu. Jadi sabar, gitu. Kita nasihatin. Kalau setelah kita berusaha tadi ini, tentu kita ikuti dengan yang kedua, doa. Doakan dia. Ya Allah berikan hidayah, bukakan hatinya. Jangan putus asa. Jadi saya kasih contoh, Nabi Nuh alaihissalam bertahan sampai akhir hidup beliau, gitu kan? Sampai akhir datangnya azabnya Allah. Nabi Lut juga begitu istrinya, gitu kan? Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya. Ini ada contoh pasangan hidup tadi ya, Nabi Lut sama Nabi Nuh. Ini sudah contoh yang luar biasa sebenarnya. Asia dengan suaminya Fir'aun, gitu kan? Bertahan loh itu. Dia sempat bertahan, gitu kan? Nanti pada saat salah satu budak wanitanya Asia dibunuh dengan anak-anaknya oleh Fir'aun, barulah Asia mengatakan, kenapa kau membunuh orang yang beriman sama Allah? Fir'aun jadi tahu, kalau Asia juga beriman. Kau juga sudah beriman? Iya, saya juga beriman. Maka disiksa oleh Fir'aun. Dalam riwayat dikatakan dipukulin sama Fir'aun, dibawa terik matahari sampai berdarah-darah. Sampai sebagian bajunya, ya, alaihissalam itu terbuka. Ya, terbuka. Maka dia pun sudah tidak tahan sama sekali, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit sambil mengatakan, dalam Al-Quran, Rabbi ibni li baitan fil jannah. Ya Allah, saya tahu ini saya sudah disiksa. Saya juga, kalaupun selamat, Fir'aun sudah tidak akan tinggalkan saya di istana ini. Gantikan saya rumah di surga. Waktu dia angkat kepalanya ke langit, Allah perlihatkan istananya di surga. Maka dia tersenyum. Asia tersenyum. Pada saat tersenyum, kata Fir'aun, wanita ini sudah gila. Sudah berdarah-darah, sudah akan dibunuh, masih tersenyum. Bunuh dia, dibunuh Asia. Maka mati syahidlah dia di jalan Allah. Allah berikan tunjukkan. Jadi pasangan hidup memang ini satu hal yang harus dijaga, teman-teman sekalian. Dalam arti kata gini, kalau sudah puncaknya, sudah kita nasihatin, sudah kita luruskan, kemudian kita melihat secara pribadi, saya kalau bertahan, saya malah yang terpengaruh, saya bisa terpengaruh. Maka saya ingin mengganti pasangan yang lebih baik. Boleh, tidak ada masalah. Karena pasangan yang sudah berbuat kemaksiatan, dosa besar, zina, apa saja dosa besar, dan sudah berdiri, sudah sampai padanya hujjah, dinasihatin dulu. Jangan begitu kita tahu satu kali pasangan kita zina langsung kita cerai. Enggak, bukan itu. Bukan juga kita memudahkan perzinahan, bukan. Tapi ada orang berbuat salah, subhanallah, khilaf. Ada di antara sahabat berzina, mengaku di depan Nabi SAW, gitu kan? Tapi pasangannya tidak cerai dengan dia. Maka ini perlu kita cari tahu, bayangkan teman-teman dengan cara yang baik. Dan puncak-puncaknya saran saya adalah istikharah kepada Allah. Kalau Allah tenangkan hati, Allah mudahkan dengan sendirinya bercerai, sudah alhamdulillah gitu. Apakah arti kebahagiaan bagi seorang mukmin menurut Al-Quran dan Sunnah? Karena ada
kebiasaan orang miskin melihat, karena ada apa ini ya? Ada sebagian orang miskin melihat menjadi kaya adalah kebahagiaan. Orang sakit melihat orang yang sehat adalah kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan ini relatif, besar kan kebahagiaan. Semua yang membuat orang tentram dikatakan bahagia. Kan itu. Kita bangun tidur sehat, oh saya bahagia. Kita dapat uang, kita bahagia. Dapat keturunan, bahagia. Soalnya gembira namanya kebahagiaan. Tapi ini tentu ada tingkatan-tingkatannya, gitu kan. Ada orang miskin, dia lihat bahwasanya harta itu kalau dia kaya, dia bahagia. Ini nggak bisa kita salahkan. Tetapi kebahagiaan itu akan betul-betul dia capai pada saat dia punya harta kalau dia seperti sabda Nabi SAW, ni'mal malu salih fi yadi abdis salih. Harta yang paling baik adalah harta yang halal di tangan orang yang saleh. Harta yang saleh di tangan orang yang saleh. Artinya harta yang halal dan di tangan orang yang faham tentang haknya uang itu. Itu baru dia dapat puncak kebahagiaannya. Dia kaya kemudian dia infakkan. Tapi kalau cuma sekedar dia miskin lalu dia mengatakan, saya kayaknya pengen orang kaya seperti itu. Nanti biarpun kalau saya kaya saya akan buat sama. Buat diskotik lah, buat apalah segala macam, buat maksiat. Maka ini tidak ada kebahagiaan di situ. Karena kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Golongan pertama yang paling mulia adalah orang yang Allah karuniai harta, ilmu dan harta. Makanya jadikan dalam salah satu doa-doa antum ikhwah dan akhwat sekalian, Allah marzuqni ilman wa mala waj'alni mimman yuhlikuhuma ala halaqati fil haqq. Ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta dan jadikanlah aku orang yang menghabiskan keduanya di jalanmu. Kenapa? Kata Nabi SAW, manusia terbaik adalah pertama, orang yang Allah karuniai ilmu dan harta, lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Selalu dia ngajar, dia selalu berinfak dan menggunakan di jalan yang benar. Golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Dia pintar agama tapi nggak ada hartanya, susah hidupnya. Tapi dia bisa meraih derajat orang yang pertama dengan cara dia mengatakan, ya Allah kalau engkau karuniakan aku harta seperti fulan, dia soleh itu juga orang soleh. Kalau saya sama dengan saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka dalam pahala sama. Tapi ini dalam keadaan memang dia tidak punya ya. Jangan sampai ada dua si A sama si B, dua-dua punya ilmu, punya harta. Lalu yang si A mengerjakan apa yang tadi? Semua dihabisin di jalan Allah. Ngajar sepanjang hari, kemudian dia juga infakkan hartanya digunakan jalan yang benar. Kemudian si B melihatnya, lalu si B bilang, cukup saya dengan niat aja deh. Gitu. Sekarang dia bilang, ya sudahlah, ini orang bangun masjid, saya juga kalau ada kesempatan saya bangun masjid. Padahal dia bisa, ada duitnya. Ini nggak masuk dalam hal ini. Yang masuk adalah memang orang yang tidak punya harta, lalu dia lihat, coba ya, kalau betul-betul ikhlas dalam hatinya, tulus. Dia mengatakan, kalau saya punya seperti dia, saya akan buat sama. Betul-betul kalau Allah kasih, dia akan Allah lebih tahu niatnya. Allah akan kasih dia pahala sama. Sebanyak apapun perbuatan orang itu. Makanya teman-teman kalau lihat orang punya kelebihan dalam agama, minta kepada Allah akan diberikan yang sama. Kalau ada kesempatan saya mau buat ya Allah dengan tulus, Allah kasih pahalanya sama. Golongan ketiga, orang yang Allah karuniai harta tanpa ilmu, nggak ada ilmu agama. Dan ini kesalahan fatal nih. Sehingga dia tidak tahu mana halal, mana haram. Lalu uangnya dihabiskan di jalan kesalahan, kebatilan. Mabuk-mabukan, zina dan seterusnya. Kemudian datang golongan keempat, dia bukan lihat golongan kedua dan pertama, tapi dia lihat golongan ketiga. Ini yang jadi tadi saksi bahasan kita di pertanyaan. Lalu dia bilang, kalau seandainya saya punya harta seperti golongan tiga tadi, yang banyak berbuat maksiat, maka saya akan buat seperti dia. Kata Nabi, fahuma fi wazri sawa. Maka orang ini di dosa sama. Ini orang di dosa sama, gitu kan. Jadi ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Jadi kebahagiaan itu relatif. Kalau dia berhubungan dengan masalah agama, maka insya Allah itu adalah kebahagiaan. Ya, itu adalah kebahagiaan. Dan kata Nabi SAW teman-teman tentang masalah harta misalnya. Tentang masalah orang kalau terlalu tergila-gila dengan harta yang banyak. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, jasadnya sehat, dia punya makanan hari itu, dia punya rumah atau tunggangan yang dia bisa gunakan, dia adalah orang yang terkaya. Udah, gitu. Sudah cukup buat dia. Atau kadang-kadang juga ada orang sakit berharap sehat, nah, itu harapan bisa saja dia minta sama Allah. Tapi kalau dia berpikir bahwasanya cobaan penyakit itu akan membuat tadi waktunya, umurnya dipangkas di dalam ketaatan Allah, pembersihan dosa-dosanya, pendirian derajatnya, dan kalau dia sabar sampai di titik klimaksnya, terima takdir Allah dan berobat,
Kemudian dia sabar sampai jadi kiamat, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Tadi ada pertanyaan sebelumnya itu, baik ini masalah kebahagiaan sudah ya. Bagaimana seorang mukmin dapat hidup dalam ketenangan sementara ia tidak mengetahui apakah dosanya telah diampuni, apakah amalannya diterima? Bagaimana bila ia selalu diliputi kekhawatiran dan kekhawatiran sehingga ia merasa lelah beribadah? Waswas syaitan itu. Seorang mukmin wajib yakin dengan janji Allah, wajib. Saya sholat, kita sudah jalankan semua syarat-syarat dan rukunnya, yakin Allah terima. Kita harus yakin, walaupun kita nggak bisa pastikan, gitu kan, kadar pahalanya. Tapi kita kalau sudah memenuhi syarat, Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Kita harus yakin, kalau kita berbuat dosa, lalu tidak taubat, akan masuk neraka. Itu tidak bisa dipungkiri. Semua itu hukum sunnatullah, nggak bisa. Jadi jangan ragu, nggak boleh ragu. Kalau kita sudah bertaubat, sudah beristighfar, nggak ada tanda-tanda khusus dalam agama, gitu kan? Sudah bertobat istighfar, lalu kita istiqomah jalan Allah. Makanya Imam Nawawi mengatakan syarat taubat nasuha adalah meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Lalu ada ulama lain tambahkan syarat keempat, menyibukkan sisa umur dengan amal soleh. Udah seluruh jalankan, selesai. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, bukankah Allah gembira dengan taubat hambanya? Udah kita yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, jalan. Gitu. Umar bin Khattab dulu pemabuk radhiyallahu anhu, terus kemudian masuk Islam, taubat dan yakin dengan janji Allah, sudah bisa masuk surga. Sampai kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimasukkan, waktu Isra Mi'raj, dilihatkan surga, ada sebuah istana terbuat ya, kubahnya itu dari emas atau dari intan gitu hadisnya. Maka aku bertanya pada Jibril, istananya siapa ini? Sangat mewah. Kata Jibril, ini adalah salah satu dari anak pemuda Quraisy. Kata Nabi SAW, aku berharap dia orang itu. Lalu aku bertanya, siapa itu? Kata Jibril, itu adalah Umar bin Khattab. Ini istananya dia. Padahal Umar masih di Madinah, masih hidup. Sebelumnya Umar bin Khattab dulu memerangi Islam. Berarti memang janji Allah benar. Gak ada yang perlu diragukan. Jadi jangan ragu. Ini waswas syaitan sehingga membuat orang jenuh beribadah. Ada apa untuk jenuh teman-teman sekarang? Untuk apa jenuh? Tidak ada ketentraman kecuali dalam masalah ibadah. Kalau antum gelisah dalam ibadah, berarti masalah dosa yang mengganjal. Fahamin itu. Kalau kita masih malas ibadah, atau kita malah jenuh dalam ibadah, berarti ada dosa yang mengganjal. Bagaimana bersabar jika ujiannya dari orang tua sendiri, terutama dari ibu? Tentu saja sabar, sama saja jawabannya. Mau orang tua atau mau anak, tetap saja kita bakti dengan beliau di hal-hal, lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama, misal tetap melayani, pada hal yang bukan bau maksiat kepada Allah, tetap kita bakti, ya, tetap kita jenguk kalau sakit, tetap kita memberikan hadiah yang dibutuhkan dan seterusnya. Yang dilarang agama jangan diikuti, tetap aja lakukan, gitu kan. Sabar, nasihatin, luruskan. Orang dicoba di orang tuanya, orang dicoba di anaknya, orang dicoba di pasangannya, gitu kan. Banyak cobaan. Bagaimana cara sabar menghadapi istri yang selingkuh dengan laki-laki lain? Dan apakah itu bisa disebut takdir Allah yang harus diterima dengan ikhlas? Dan apakah talak sudah jatuh apabila istri sudah meninggalkan rumah? Mohon penjelasannya Ustaz, agar hati saya bisa tenang. Tentu saja orang mukmin tahu kalau setiap orang bisa berbuat salah. Kalau istri antum ini selingkuh, kemudian memang diahnya sudah taubat nasuha, memang dia taubat nasuha, memang saya salah, saya taubat nasuha, ini antum punya khiyar. Orang punya khiyar. Yang terbaik terima dan sabar, gitu kan? Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Wahai Rasulullah, istriku tidak nolak tangannya setiap penjamah. Ini maksudnya supel sekali, atau kata sebagian ulama hadis bahkan perempuan ini suka selingkuh. Kata Nabi SAW, talikha, ceraikan aja kalau gitu. Dia bilang, lakinni uhibbuha, tapi saya mencintainya. Maka kata Nabi SAW, amsikha, kalau gitu pertahankan dia. Dalam arti kata, luruskan kesalahannya, sabar sampai kamu mampu, semampu kamu. Gitu. Kalau kamu memang tidak bisa, karena memang kadang-kadang subhanallah, pasangan kita ini karena kita sudah terlalu cinta, nggak bisa kita ceraikan, atau nggak bisa cerai dengan kita. Kita berat untuk cerai, kalau kita cerai malah mudaratnya lebih berat. Kita jadi sumpah, kita jadi sedih, maka jangan terjadi. Gitu kan? Kecuali sudah betul-betul maksimal, kita sudah yakin memang ada sebuah poin yang bisa mendongkrak kita untuk meninggalkan, ya sudah. Barulah seperti itu. Allah mengatakan, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Siapa yang sabar
dan memaafkan itu adalah sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi seperti itu. Tapi antum punya khiyar tentunya ya. Bayangkan saja efeknya. Kalau misalnya kalau dia tidak taubat, istri ini tidak taubat, malah dia yang kemana-mana. Yakinlah teman-teman. Kadang-kadang Allah ingin menghilangkan sesuatu dari kita dengan caranya. Dengan caranya. Tadi kan saya ceritakan kisah kan, bagaimana orang yang saya kenal itu betul-betul ditinggalkan oleh istrinya. Dan dia betul-betul kami tahu sangat mencintai istrinya itu. Karena ini teman keluarga, teman dekat tahu sangat mencintai pasangannya, subhanallah, gitu kan. Tapi ditinggalkan dengan perselingkuhan. Allah gantikan tuh, sabar, gitu kan. Kalau memang seperti itu, apalagi kalau sudah tinggalkan rumah. Baik pertanyaan, kalau sudah tinggalkan rumah sudah jatuh tolak atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi dia berdosa besar. Karena sabda Nabi SAW, wanita manapun yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka dia dilaknat sampai dia kembali. Makna dia dilaknat adalah diangkat berkah hidupnya, tapi tidak terjadi perceraian. Perceraian terjadi hanya kalau suami mengucapkan kalimat cerai atau si istri yang mengajukan kepada hakim dan hakim sudah mengiyakan, itu baru terjadi perceraian. Dan pada saat itu baru dihitung masa iddah. Dihitung masa iddah. Jadi tidak, dengan dia keluar tidak. Tapi kalau bahasa saya teman-teman yang bertanya, semoga Allah keluarkan antum dari masalah antum ini, dan seluruh muslimin yang sedang hadapi masalah tentunya. Kalau seandainya istri ini memang betul-betul dia selingkuh sama laki-laki lain dan bebas hidupnya, dasarnya memang ya terbuka sekali pintu zina dengan dia lah, gitu kan. Maka kalau dia pergi dari rumah teman-teman sekalian, antum sujud syukur kepada Allah. Itu pasti kebaikan. Allah mau kebaikan, karena kalau dia bertahan maka antum akan sakit hati terus. Dan yakin puncaknya Allah akan gantikan. Masalah dengan perempuan, perempuan akan datang. Dan perempuan yang datang teman-teman sekalian akan datang emasnya. Para wanita, bidadari surga, bidadari dunia akan datang. Allah akan kirim. Banyak kasus yang saya lihat dalam lapangan seperti itu. Sabar-sabar akhirnya Allah datangkan pasangan yang luar biasa. Baik perempuan ataupun laki-laki. Kalau mereka sabar akhirnya ditinggal oleh pasangannya, kemudian Allah gantikan yang jauh lebih baik daripada itu. Allahu a'lam. Jika kita sabar namun kita menangis, tetap menangis, apa itu termasuk sabar? Tentu saja, nggak masalah. Menangis adalah ungkapan, gitu kan? Tetapi kita berusaha, ya, bukan berarti tidak sabar kalau nangis ya, karena kita kesakitan misalnya, badan kita sakit, ada luka, kalau kena sakitnya kita nangis, tetap sabar namanya, tidak ada hubungannya dengan itu. Atau ada seseorang nyakitin kita, lalu kita sambil elus dada, ya sudahlah, saya sabar, tapi sambil netes air mata itu tidak salah. Karena Nabi SAW pernah menangis dengan meninggalnya Ibrahim, anaknya. Dan pada saat netes air mata, para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, Anda nangis juga? Kata Nabi SAW, ini rahmat yang Allah masukkan dalam hati setiap hambanya. Bisa terjadi, tapi jangan berlebihan, teman-teman sekalian. Justru pada saat itu tunggangi untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tidak menceritakan masalahnya ke siapa-siapa, hanya menangis saja sambil dibawa ke sholat. Tentu saja itu positif, keluhkan kepada Allah. Nabi Ayub tadi saya sudah kasih contoh kan, tidak keluhkan kepada siapapun. Setelah istri juga nggak tanya, istri sudah tahu ada masalah. Dia nggak mau bawain suaminya, 18 tahun baru ditanya. Larikan ke sholat, nggak masalah. Allah tahu, Allah itu sifatnya yang maha tinggi adalah maha mengetahui salah satunya. Allah itu maha penyayang. Allah itu berat siksaannya kepada orang yang menzalimi kita, berat siksaannya. Nggak usah khawatir. Jelas di belakang ini ada janji-janji Allah. Semua cobaan teman-teman kata ulama dimulai dengan sabda Nabi SAW, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya pedihnya sebuah cobaan cuma di awal saja. Kalau sudah berlalu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, kita cuma tinggal mengenang, oh iya dulu saya pernah dicoba dulu begini. Tapi sudah selesai. Cuma itu di awal. Makanya di situ cobaan yang pertama itu yang pahalanya sangat besar. Saya sudah menikah hampir 10 tahun tapi belum dikaruniai keturunan. Mohon doa dan amalan khusus. Dan apakah ini bentuk ujian kesabaran? Tentu saja kita doakan semoga Allah SWT memberikan kepada antum keturunan dan seluruh muslimin yang belum diberikan keturunan, gitu kan? Sabar. Ya, memang ini jawabannya adalah bersabar. Dia ikhtiar sambil beristighfar kepada Allah, dan ikhtiar semua yang syar'i boleh. Di antaranya yang banyak belum dikerjakan oleh teman-teman, ruqyah. Ya. Baca ayat-ayat ruqyah, mungkin itu jadi penyebab, gitu kan? Kalau memang secara medis sudah ikhtiar, maka coba ruqyah syar'iyah, rutinkan baca ruqyah. Bacaan ayat Allah mengatakan Quran itu syifa linnas, obat untuk semua manusia, gitu kan? Obat untuk semua manusia. Jadi seperti itulah, mestinya ikhtiar. Apakah ini ujian? Iya, tentu saja.
Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi yang lama tidak dikasih anak kan? Sampai Sarah sudah tua, Ibrahim juga sudah tua alaihi wassalatu wassalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan umur Ibrahim sudah di atas 60 tahun, gitu kan? Barulah Ibrahim dan Sarah juga sudah tua, mandul, barulah dikaruniai anak Ishak. Gitu. Nabi Zakaria juga begitu. Sampai umur 100 tahun baru Allah kasih anak dari istrinya yang mandul umur 90 tahun. Antum bisa baca 10 ayat pertama surah Maryam menjelaskan masalah itu. Ada orang-orang yang sudah diuji sebelum kita dengan itu. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah lah yang telah menjadikan wanita itu mandul atau laki-laki itu mandul ataupun yang subur. Dan Allah kalau mau Allah jadikan laki-laki atau perempuan, sabar. Ada baiknya, pasti ada sesuatu yang baik yang Allah simpankan buat kita. Bagaimana kita membedakan apakah musibah yang kita terima ini suatu cobaan atau azab? Kalau antum berbuat dosa, dasarnya antum berbuat dosa, itu azab, gitu kan? Azab. Orang pergi diskotik, pulang mabuk, tabrakan, azab. Gimana? Tapi orang di majelis ilmu yang mulia, ini antum berita gembira teman-teman. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ingin belajar agama dan mengajar, dua-duanya, yang mengajar dan yang diajar, itu betul-betul diikhlas karena Allah, dicatatkan baginya lengkap pahala haji. Hanya duduk 1-2 jam, 3 jam seperti dapat pahala haji lengkap. Dalam riwayatnya dikatakan siapa yang keluar belajar atau mengajar, maka dia di jalan Allah seperti orang jihad sampai dia pulang, gitu kan? Dia dapat pahala. Dalam hadisnya dikatakan malaikat menembahkan sayapnya, membuka sayapnya, melindungi para penuntut ilmu, gitu kan? Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya tentu. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian, kalau kita karena masalah musibah, dianggap itu adalah sebuah azab kalau kita pulang atau habis melakukan maksiatan lalu datang cobaan itu. Tentu ini juga fungsinya bagi orang beriman membersihkan dosanya. Tapi kalau antum pulang dari majelis ilmu, antum pulang dari apalah ya, umroh dan haji atau terus ada cobaan datang, ya sudahlah, itu berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Ada sesuatu yang Allah inginkan. Sabar di situ, sabar. Saya subhanallah kemarin pas pulang 2 hari dari umroh Ramadan, 2 hari sebelum lebaran, mau ke Balikpapan untuk khutbah Id, tiba-tiba saya kaget di grup tertulis, teman-teman sudah bicarakan tuh, teman-teman tamatan Madinah. Ini ada berita apa lagi nih? Fatwa menyesatkan Khalid Basalam. Fatwa menyesatkan. Apa ini? Saya belum paham gitu. Terus akhirnya teman-teman sudah pada tanggapin tuh. Terus saya coba lihat, saya buka cuplikannya, subhanallah, ceramah 6 menit di-cut jadi 1,5 menit. Ini menyesatkan karena begini, karena begitu, karena kata Sayyiduna ini dan seterusnya. Padahal saya menjelaskan Sayyiduna, Nabiyuna dan Rasulina. Kalau diikuti 6 menit saya jelaskan itu. Kalau Sayyiduna bisa digunakan untuk siapa saja dalam bahasa Arab. Seperti ruangan ini ada masuk namanya Yusuf, kita bilang Sayyid Yusuf masuk, bisa dipakai, gitu kan? Tapi kalau Nabiyun dan Rasulina itu dipakai itu satu orang untuk baginda Nabi SAW, tidak bisa orang lain. Maka kalau ketemu antara ini sama ini, kita dahulukan ini ditinggalkan, gitu kan? Kita kalau syahadat bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Enggak ada kata Sayyiduna kan? Nah, begitu juga dengan kalau orang lagi membaca hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah anhu anin Nabi SAW. Enggak ada an Sayyiduna Nabiyuna. Jadi Nabi sudah jadi pengganti di situ. Ini saya jelaskan. Tapi bukan tidak boleh mengucapkan kata Sayyiduna, Maulana, kalimat yang boleh buat Nabi SAW asal jangan melampaui batas. Seperti kata Nabi SAW, jangan kalian memujiku melampaui batas seperti Nasara memuji Isa putra Maryam. Tadinya Nasrullah, tadinya Nabiullah, terus tiba-tiba menjadi anak Allah. Kan gitu. Tapi katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh. Itu ucapannya, gitu kan. Banyak orang sibuk dengan mengambil potongan-potongan ceramah seperti lalu dijadikan sebagai fitnah baru. Itu menjelang, subhanallah, saya baru balik umrah. Saya langsung berpikir, oh mungkin ini cobaan, sesuatu yang datang, Allah ingin sesuatu yang baik. Udah, saya ngobrol sama beberapa teman-teman yang memang membantu saya dalam masalah tim, kemudian kita coba upload kembali, meluruskan. Ikhtiar kita adalah seperti itu, sampaikan apa ada. Alhamdulillah, responnya malah lebih bagus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan siapa orang itu, dan semoga Allah kasih hidayah. Tetap saja kita disuruh untuk memaafkan, sudah. Semoga Allah kasih hidayah. Gitu kan. Sabar. Bukan berarti saya harus berhenti dakwah gara-gara itu. Kalau target dia karena mau berhenti dakwah itu kekonyolan kalau saya berhenti. Gitu kan. Malah harus sabar, jalanin.
Perjuangkan sampai meninggal dunia. Yang penting adalah kebenaran dan kebaikan. Bagaimana agar kita bisa selalu sabar, tahapan proses belajarnya, dan bagaimana marah yang dibolehkan dalam Islam. Hampir sama semuanya. Jadi kalau bagaimana supaya kita bisa sabar, peran pertama baca fadilah sabar. Tadi yang kita bacain semua itu fadilah namanya. Dengan kita tahu ada janji Allah dalam ayat tadi tentang masalah janji surga, pahalanya dilipat gandakan segala macam. Dan ini masih banyak teman-teman hadisnya ya. Saya tidak nukil semua. Kalau antum ketik di Google mungkin tentang fadilah sabar akan keluar semua banyak. Atau antum baca buku Riyadhus Shalihin tentang bab sabar, banyak sekali hadis. Ya, mungkin saya tidak sebutkan semua tadi. Jadi poin-poin besarnya. Baca fadilahnya dulu. Kita kalau ingin mengerjakan satu perbuatan ibadah supaya rajin, misalnya sholat malam, sebelum tidur baca fadilah sholat malam, kita akan rajin bangun sholat malam. Mau sedekah, baca fadilah sedekah. Mau haji umrah, baca fadilah haji dan umrah. Kita akan semangat. Jihad, baca fadilah jihad. Kita akan semangat tuh. Gitu. Jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, fahamin itu, renungin dan amalkan. Jadi kalau sedang terjadi masalah, memang dipakai ilmunya. Jangan nanti begitu ada masalah lalu kita lupakan apa yang sudah kita baca. Praktekin ilmunya. Kemudian yang ketiga, jangan konsultasi dalam setiap masalah kecuali pada ahlinya saja, yaitu para ulama dan dai. Jangan cerita sama teman-teman. Berapa banyak rumah tangga rusak karena cerita sama temannya. Bahkan saya selalu tekankan dalam pelatihan rumah tangga saya, teman-teman sekalian, jangan ceritain masalah walaupun sama orang tua kalau perlu. Kecuali orang tua kita bijak, faham agama. Kalau enggak, berapa banyak orang tua kita emosional, lalu kemudian menceraikan kita sama pasangan kita. Kesalahan. Kalau orang alim, teman-teman kita tanya, Ustadz, Kiai, siapalah yang kita panggil sebagai syekh, ya, tolong saya punya masalah begini, apa solusinya? Pasti panduannya ke agama, gitu kan? Ada hadis Nabi SAW begini, ada begini, sabarlah, berdoalah, sholat malam lah, istikharah lah, dan seterusnya. Nah, kita dipandu ke agama, itu yang paling tepat. Tapi kalau kita komunikasi dengan orang, ingat, bermusyawarah jangan bermusyawarah dengan orang yang bodoh dalam agama, pertama. Yang kedua, jangan musyawarah dengan orang yang lebih sedikit pengalaman atau belum melaluinya. Banyak orang, dia konsultasi sama temannya, belum nikah, dia tanya masalah pernikahan. Nyambung gak kira-kira? Ada orang berpoligami, musyawarah sama temannya yang tidak poligami, gak bakal nyambung. Harus dengan orang yang sudah praktisinya, gak bisa. Ada orang yang sudah tanya orang tentang haji, orang itu belum pernah haji. Nggak ada pengalaman sama sekali. Dengan orang yang sudah pulang, punya pengalaman, punya ilmu, beda. Beda semuanya. Maka jangan musyawarah dengan orang yang tidak punya ilmu atau kurang pengalaman. Ini nggak bisa. Ini harus teman-teman. Dan jangan ceritakan kepada sembarang orang, apalagi orang awam nih, umum orang, teman. Ada orang subhanallah lewat satu kampung tahu kalau ini masalahnya apa. Karena semua orang sudah dicerita sama dia, sudah tahu nggak istri saya begini. Semua orang tahu, suami saya begini. Satu orang, semua orang tahu masalahnya. Jadilah hamba Allah teman-teman yang jalan di muka bumi, orang tidak tahu tentang antum sama sekali. Baik, antum jalan, yang penting antum dalam keadaan baik, sabar dalam masalah-masalah. Kecuali memang ahlinya. Bagaimana kita mendapatkan jodoh yang terbaik? Sabar yang seperti apa untuk mendapatkan yang terbaik? Tadi ada pertanyaan juga di sini ya. Marah yang seperti apa yang diperbolehkan? Marah kalau melanggar hukum Allah, dan kita boleh tegas. Ini nggak boleh loh, ini larang, haram loh, nggak boleh. Istrinya keluar rumah, kembali, haram. Kamu harus kembali, tegas, itu boleh. Ya, yang tidak boleh kasar. Kasar itu matanya melotot, kata-katanya luar biasa, mungkin semua kebun binatang keluar. Ya. Itu nggak boleh. Dan kita lihat. Kalau seandainya dalam agama begini, terutama ini banyak masalah rumah tangga ya. Rumah tangga itu kalau mau tentram teman-teman, jangan menginapkan masalah. Selain konsultasi sama orang lain tadi, jangan konsultasi kecuali pada ahlinya, ulama, dan jangan menginapkan masalah. Clearkan. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Udah, jangan nginapin. Karena kalau sudah nginap, apalagi keluar rumah, ini udah luar biasa. Di dalam rumah ada 10 setan, di luar ada 7.000 setan, gitu kan. Malah tambah rumit. Tambah rumit. Saya tahu ada orang sampai ayahnya akhirnya terlibat dalam bagi ke anak perempuan ini sampai perceraian terjadi, baru dia nyesal. Karena saya pada masalah selalu ayahnya. Ayah begini, suami saya begini. Padahal sebenarnya dia suka sama suaminya. Akhirnya ayahnya kena sering dikeluhkan, keluh kesahkan. Begitu anaknya pulang dia bilang kamu nggak boleh kembali lagi. Udah, kamu sudah masalah. Tapi suami saya begini, nggak bisa. Kau kan sudah sering ngeluh. Suamimu begini. Akhirnya dia nyesal sendiri. Tapi terjadi perceraian. Diceraikan dengan cara paksa. Didatangkan wali, datangkan bukti-bukti memang ada. Kalau laki-laki dia pernah begini, pernah begitu, akhirnya terceraikan.
Tapi penyesalan terjadi pada orang ini karena salah ya. Kalau kita mendapatkan jodoh yang terbaik, semua kembali ke agama. Agamanya yang didahulukan, dan itulah orang yang terbaik. Kata Nabi SAW bagi kaum wanita, dan walinya, ayahnya, kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi bukan kekayaan, bukan titel pendidikan dan seterusnya, gitu kan? Bagi laki-laki juga begitu. Wanita dinikahi karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Dan dahulukan agamanya, hidupmu akan tentram. Jadi memang agama. Yang sudah tidak disuruh lagi sholat, tidak disuruh lagi tutup aurat, memang sudah aman semuanya. Minta sama Allah, sujud, ya. Biasakan minta kepada Allah SWT akan diberikan. Apakah sabar ada batasnya? Tentu saja, kalau memang orang sudah sama sekali tidak bisa tahan dan dia mau gitu kan, kata Nabi SAW begini, kalau kalian, janganlah kalian berharap kematian. Kalau lagi sakit parah sekali atau masalah lagi berat, kata Nabi SAW, jangan kalian harapkan kematian. Tapi kalau kalian betul-betul sudah tidak tahan, kata Nabi, ucapkanlah, ya Allah, kalau kehidupan lebih baik buat saya, lanjutkan. Kalau kehidupan buruk buat saya, wafatkan. Nabi SAW ajarkan caranya. Kalau betul-betul orang itu sudah merasa tidak sabar. Tapi kalau insya Allah dia bisa sabar, ya Alhamdulillah, itu jauh lebih baik gitu. Kalau sampai mati kita nggak bisa bayar utang, padahal kita sudah berusaha, itu bagaimana Ustaz? Tentu saja, yang paling pertama teman-teman, jangan utang kecuali darurat, itu dulu. Jangan buka pintu utang. Ada orang subhanallah dari utang ke utang, ini nggak boleh. Membuka utang secara sengaja bisa masuk dalam bab dosa loh ya. Karena membayarnya wajib, gitu kan. Apalagi kalau menunda. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Penundaan terhadap pembayaran bagi orang yang mampu adalah zulm, kezaliman, dosa besar. Nggak boleh. Jadi ulama masukkan kalau utang tanpa sebab, dia mampu, maka ini kezaliman, nggak boleh. Kenapa dia buka masalah hidupnya di situ? Kalau dia mati, kan jadi masalah, gitu kan? Sampai orang mati syahid aja, diampuni semua kecuali utangnya, nggak boleh. Ada pernah sahabat meninggal masih punya utang dengan orang Yahudi, maka temannya mimpi kalau di lehernya ada lingkaran warna hitam. Lalu waktu ditanya kenapa tuh, dia bilang ini utang saya sama orang Yahudi yang belum saya bayar. Jadi memang harusnya ya kita hati-hati, jangan utang kecuali darurat, memang penting. Dan memang jalankan sunnah Nabi SAW, siapa yang utang niat dari awal membayarnya, Allah akan mudahkan dia melunasinya. Dan siapa yang dari awal utang niat tidak mau bayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Ini yang pertama, gitu kan? Jadi jangan utang teman-teman sekalian kecuali memang penting. Yang kedua, kalau sudah terlanjur utang, jangan menghindar. Jangan lari dari pemilik piutang teman-teman sekalian. Tampilkan wajah kita, datang ke sana. Maaf ya, saya betul-betul tidak bisa bayar. Tapi saya niat mau bayar. Bisa ditulis akad apa, kesepakatan apa. Dan saya akan berusaha. Insya Allah kalau orang niat betul-betul mau membayar, Allah mudahkan. Jangan menghindar. Yang jadi masalah dan jadi beban hidup antum. Bisa juga orang yang pemilik piutang itu dia sedang terzalimi, dia doakan keburukan, malah jadi susah. Ada orang nggak ditelepon, nggak diangkat. Ya, di SMS gak dibalas, padahal waktu mau pinjam luar biasa usahanya dia untuk mendekat, gitu kan. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi jangan menghindar, jangan menghindar. Kemudian yang ketiga, dahulukan hutang dari semua kebutuhan. Sekarang pendapatan antum 1 juta, 2 juta per bulan. Utang antum ada 1 juta misalnya. Kalau dibayar setengah mungkin saya tidak bisa hidup, susah, 1 juta aja. Baik, datangi orangnya. Maaf ya, saya punya gaji 2 juta, pas-pasan saya nggak punya. Saya harus bayar mungkin 300.000 per bulan. Bisa nggak? Saya bayar ini, saya selesaikan. Atau 500.000. Negosiasilah sama dia maksimal. Dan sampaikan apa adanya. Memang saya nggak bisa. Kalau diambil semua saya nggak bisa hidup. Anak saya butuh susu, istri saya butuh uang, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan cara ini, mudah-mudahan bisa tertanggulangi masalah utang itu. Kalau sampai meninggal pun tidak bisa bayar, maka tentu dianjurkan untuk mewasiatkan ya. Mewasiatkan. Dan bagi teman-teman yang punya piutang, dengarkan hadisnya, yang punya piutang, yang mengutangkan orang. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang mengeluarkan atau memudahkan urusan seorang muslim di dunia, Allah akan mudahkan urusannya pada hari kiamat. Atau siapa yang memudahkan seseorang muslim keluar dari masalahnya di dunia, maka Allah akan keluarkan dia dari masalah-masalah di akhirat. Kata ulama termasuk adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang ini. Kalau dia meninggal juga tidak, maka tulis wasiat ya teman-teman sekalian. Tulis wasiat. Kata Nabi SAW dalam hadis, siapapun yang terlintas di benaknya 3 hari sesuatu yang dia khawatirkan membahayakan dia di akhirat, maka semestinya dia menulisnya.
Betul-betul saya punya utang sama si fulan. Kalau saya meninggal tidak sempat bayar, tolong ada kerabat saya menyelesaikannya gitu loh. Saya mau wasiatkan ini, mau wasiatkan itu, kita wasiatkan. Apakah baik mendoakan yang tidak baik bagi orang yang telah menyakiti kita? Tentu saja kalau dikatakan baik, jawabannya tidak baik. Tapi boleh atau tidak boleh. Orang yang terzalimi boleh mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya. Makanya kata Nabi SAW, dan kepada Muadz bin Jabal waktu ke Yaman, kau akan dakwahi ahli kitab dan seterusnya, diperintahkan untuk mendakwahi rukun Islam dan rukun iman. Lalu kata Nabi SAW, hati-hati hai Muadz dari harta mereka, jangan sampai kau sentuh hartanya yang bukan hakmu, dan hati-hati dari doa orang yang terzalimi, walaupun mereka kafir, mereka ahli kitab, tidak ada hijab antara mereka sama Allah. Sampai ulama mengatakan satu-satunya doa orang kafir diterima cuma pada saat mereka terzalimi. Semua orang terzalimi Allah tolong, gitu kan? Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian di sini masalah, ya, kalau orang menzalimi orang lain. Tapi kalau kita terzalimi lalu kita doakan dia, misal kita doakan supaya Allah hukum, itu hak kita, boleh saja. Tapi kalau antum mau lebih baik, tadi tanya baik atau tidak? Baik adalah antum doakan supaya dapat hidayah. Bisa ada orang utang sama kita nggak bayar, kita katakan ya Allah, mana lebih baik nih teman-teman? Kalau kita bilang gini, ya Allah putuskan kakinya, ya Allah berhentikan detak jantungnya, apalah, ya. Jangan diamalin ini ya. Ini saya kasih contoh saja. Mana lebih baik teman-teman daripada ya Allah susahin hidupnya? Mana lebih baik? Kalau Allah kasih misalnya, baik kakinya putus atau dia jantungnya berhenti, dia mati, kan selesai. Terbalas dendam kita, baik yang kita dendam tapi tidak dapat apa yang kita inginkan. Mana lebih baik dengan yang satu lagi untuk bilang, ya Allah berikan hidayah dia, mudahkan dia untuk menyelesaikan utangnya secepat mungkin karena saya membutuhkan ya Allah. Mana lebih baik? Kalau dia dapat hidayah, dia bayar, selama dia jadi baik setelah itu kena doa, antum panen pahalanya. Kan gitu, lebih baik doakan kebaikan. Saya dan suami telah berkeluarga selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini pula saya dan mertua tinggal serumah. Banyak hal yang terjadi antara saya, suami dan mertua, seperti cekcok, perselisihan. Apa yang harus kami lakukan agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi bumerang bagi kami, tidak menjadi dosa bagi kami, karena selama ini mertua memang ikut tinggal bersama kami. Tentu saja kalau bisa pisah rumah lebih baik ya, kalau bisa pisah rumah. Kalau nggak bisa ya sabar. Sabar, ada orang dicoba di macam-macam. Ini lagi dicoba sama mertua. Jadi kita kalau menikah sama seseorang, maka kita tidak bisa putuskan jalur nasabnya dia. Mertua kita itu tetap orang tua pasangan kita sampai abadi, kan itu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian pada hari kiamat, gitu kan? Gak terputus itu. Tadi dikatakan orang kalau masuk surga, kalau dia saleh, dia sabar, orang tuanya dan kerabatnya juga akan ikut, gitu kan? Jadi gak terputus semua itu. Maka kita harusnya bisa bersabar. Kalau ada sesuatu yang kita harus sampaikan, nasihati, uruskan apa adanya, tetap ngotot ya sudah, sabarin aja. Saran saya kalau keadaannya betul-betul sudah sangat terdesak, artinya mertua ini selalu mencampuri segala, antum batasi interaksi. Pada saat perlu, ketemu, assalamualaikum, salam, atau beli makanan atau apa, dia ngomong apa-apa dengarin, habis itu tinggalkan. Gitu. Seperti itulah kurang lebih. Ini insya Allah akan lebih membantu. Sabar coba. Dan kadang-kadang subhanallah orang itu kalau emosional gitu kan, ada seorang ikhwah begitu, mertuanya selalu setiap datang cerewet, selalu marah-marah, selalu segala. Saya sarankan, sudah dengar aja, habis itu antum tinggalkan. Betul-betul akhirnya mertuanya capek sendiri, kata-katanya sudah habis. Gitu. Mau marah apa lagi? Setiap hari ini mertuanya nggak pernah respon. Karena orang kalau marah, responnya dia antum marah. Maka terjadilah unsur di sini. Sama-sama aja dua-duanya jelek tadi saya bilang kan. Tapi kalau orang marah kita diam, kita dengarin aja. Orang dari jauh sudah lihat, oh ini yang baik nih, ini yang buruk. Dalam keadaan terdesak, misal akan datang penagih utang besok, sedangkan hari ini masih tidak memiliki uang. Sudah ikhtiar sekian lama dan cukup kerja keras, sudah berdoa, namun pertolongan belum datang juga. Bagaimana cara bersabarnya? Temuin, sampaikan apa adanya. Kejujuran modal keberhasilan seorang muslim. Kejujuran modal keberhasilan seorang muslim. Ini harus dijaga teman-teman sekalian. Baik, ini mungkin karena sudah masuk waktu, saya tidak bisa bacain semua karena masih banyak teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, majelis kita diberkahi olehnya, dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya,
dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan, kecil atau besar, semuanya dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah. Dan kita berdoa juga agar seluruh sisa umur kita terisi dengan amal soleh, dan puncaknya insya Allah kita akan masuk surga firdausnya tanpa hisab. Terus kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan atau juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafatul majlis, saya mengajak teman-teman mendatangi web resmi di www.khalidbasrama.com, dan saya harap teman-teman tidak mengunjungi ceramah-ceramah yang memang mengadu domba atau menyebar fitnah, karena memang harapan mereka adalah antum mengelik di YouTube itu, ada view di situ sedikit, satu kali diklik dan tidak dinonton pun sudah cukup diberikan uang oleh YouTube itu sendiri. Maka ini tujuan mereka untuk mencari sensasi, kemudian mencari juga uang, dan tidak ada manfaatnya buat kita secara ilmu dan iman. Akhirnya jadi merusak hati kita. Kemudian juga saya mengajak teman-teman sekalian untuk partisipasi di Islamic Center yang sedang kami buat, dan itu tentunya juga ada rekening khusus, dan itu akan dibangun masjid serta tempat pelatihan dai yang insya Allah target kita 2 tahun sekolah gratis teman-teman tamatan SMA dan juga yang sudah selesai kuliah mungkin. Itu kalau sudah jadi tentunya. Sekarang lagi sementara pembebasan tanah dan bangunan, ada masjid, ada kelas pelatihan dai 2 tahun. 2 tahun insya Allah targetnya hafal 30 juz Al-Quran dan 1000 buah hadis. Dan kedepannya insya Allah kita berharap menjadi STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, strata S1, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi dengan masalah itu. Dan sekarang tahap untuk mengumpulkan amal jariah. Bagi yang berminat nanti insya Allah bisa, kalau ada nomor saya, kalau tidak punya bisa ambil dari teman-teman panitia masjid. Di nomor Excel saya itu di status profilnya saya tulis nomor rekeningnya dan juga nama, dan itu memang nomor rekening menggunakan nama saya pribadi. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.